فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Seperti biasanya hadisnya setarkan dari dahulu. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, disimak yang punya kitab. Qala al-mu'allifu asbahullah halaman 107. Wa kadzalika min asbabis salahil qulub, dan seperti itu juga termasuk sebab-sebab yang bisa memperbaiki hati-hati manusia, al-ibtiadu an aklil haram, menjauhkan dari memakan makanan yang haram. Karena memakan makanan yang haram, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, kisah orang yang waktu itu safar sudah menadahkan kedua tangannya ke arah langit, berdoa, ya Rabb, ya Rabb, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari ciri-cirinya dan kriterianya, dia telah melakukan perkara yang sebab dikabulkannya doa. Tapi ternyata di akhir hadis, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan orang tersebut, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Lihat, makanan yang haram bisa menjadi penghalang untuk dikabulkannya doa. Jadi orang tersebut sudah menadahkan kedua tangannya ke arah langit. Bayangkan, kedua telapak tangannya meminta, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ternyata makanannya haram, minumannya yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram, dia pun dikasih makan dari harta yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Ini nasihat buat kita semuanya, barakallahu fiik. Apabila kita mencari nafkah, mencari ma'isyah, pastikan yang halal. Judi online bukan halal, haram. Atau permainan-permainan yang menghasilkan uang yang sifatnya membuang-buang waktu, game atau yang semisalnya, enggak diperbolehkan. Kenapa, barakallahu fiik? Pertama, pekerjaan yang halal itu sangat jelas sekali. Baik itu jual beli, atau misalkan dia kerja membantu saudaranya yang membangun rumah misalkan. Tapi permainan-permainan yang biasanya orang ya main game atau yang semisalnya, kemudian dapat uang sekian-sekian juta atau yang semisalnya, jangan pernah ikut di situ. Pertama, doya, membuang-buang waktu. Kedua, tidak terlepas dari gambar-gambar makhluk bernyawa. Ketiga, bisa jadi itu adalah apa?
cara orang kufar merusak kaum muslimin. Yang seharusnya mereka ibadahnya rajin, sholat di masjid berjamaah, akhirnya ngunci diri di kamar, ya kan, berjam-jam betah, tidak keluar dari kamarnya, sholat terlambat, ibadah lambat, sebabnya karena permainan-permainan tadi. Allahul musta'an. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Fa idza akala al-insan min al-haram fa hadha yufsid qalbah wa yu'athir alaihi. Allahul musta'an. Maka apabila seorang memakan dari makanan yang haram, maka ini bisa merusak hatinya dan berpengaruh terhadapnya. Wa idza akala min at-thayyibat fa inna hadha sababun lis-salahi qalbi, masyaallah. Apabila dia makan dari makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang bagus, yang halal, maka ini merupakan sebab baik dan bagusnya hati. Jadi hati seorang akan menjadi baik manakala dia mengkonsumsi makanan-makanan, minuman yang halal. Qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai segenap para rasul, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik. Termasuk makanan yang baik maknanya adalah makanan-makanan yang halal. Paham ya? Dan beramalah amalan saleh. Sesungguhnya aku adalah zat yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya kalian semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah atau menyembah. Fa aklul halal sababun lis-salahil qalb wa basiratil. Lihat ini. Makan makanan yang halal sebab baiknya hati dan juga tajam pandangannya. Karena tajam pandangan dalam artinya dia bisa memilih mana yang halal, mana yang haram. Dia bisa menjauhkan dirinya dari perkara syubhat. Wa aklul haram sababun li fasadil qalb wa amah. Allahumma musta'an. Lihat ini. Dan makan makanan yang haram sebab rusaknya hati dan butanya hati. Kalau hati udah buta, dia tidak bisa memilih lagi. Intinya dapat gaji, dapat fulus, dapat uang, enggak peduli dapat dari mana dia hartanya. Mau dari judi online, nipu saudaranya, modus dia sebarkan, jual beli tidak jujur. Allahul musta'an. Hati-hati, barakallahu fiik. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, lihat ini. Jadi pastikan harta yang kita miliki, harta yang kita dapatkan dari pekerjaan yang halal. Walaupun jual beli tidak masalah. Walaupun dia misalkan kerja di bangunan misalkan, enggak masalah. Paham ya? Nah, mau jual beli online, offline selama halal, aman dari riba, aman dari penipuan, bismillah. Tapi kalau harta yang haram dia dapatkan dengan cara menipu, dia dapatkan dengan cara mencuri, dia dapatkan dengan cara maksiat, itu hindari, barakallahu fiik. Tidak ada berkahnya. Nah, jual beli pastikan jujur. Jangan sampai menipu konsumennya gara-gara ingin mendapatkan untung yang banyak. Karena kadang ada, ya kan, penjual yang dia intinya dapat untung, enggak peduli apakah caranya halal atau haram. Allahul musta'an. Diposting di media sosial, gambarnya original. Begitu dipesan yang dikirim KW. Allahul musta'an. Ingat-ingat hadisnya Hakim bin Hizam, muttafaqun alaih, sering antum dengarkan itu. Kunci sukses mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Apa kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Beliau mengatakan al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Jual beli itu boleh saling milih. Boleh saling memilih selama mereka belum berpisah. Nah, syahidnya fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Lihat itu. Jika kedua-duanya jujur, konsumen jujur, penjual jujur, dan saling terbuka, niscaya akan diberkahi keduanya. Lihat. Tapi kalau udah nipu, modus, hati-hati, nggak ada berkahnya. Sebaliknya,
fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu ba'ihima. Namun apabila kedua-duanya dusta, saling menutup-nutupin, tidak terbuka, modus, bohong, akan dihapus keberkahan transaksi keduanya. Lihat, ingin diberkahi, jujur. Karena kejujuran itu barakallahu fiik amalan yang sangat mulia yang perlu kita miliki. Bahkan sebutkan dalam pantun yang sangat bagus, as-sidqu hulwan wa huwal murru. Kejujuran itu manis tapi pahit. Maksudnya bagaimana? Manis hasilnya, pahit mengupayakan. Orang kadang harus jujur, tabrakan dengan keuntungan. Tabrakan dengan apa? Nanti kalau jujur untungnya sedikit. Nah, di situ harus berjuang barakallahu fiik. Pahit memang mengupayakannya tapi hasilnya manis. Orang pasti senang kalau jujur itu. Paham ya? Naam. As-sidqu hulwan wa huwal murru. Was-sidqu la yatrukuhul hurru. Yang namanya kejujuran, orang yang merdeka, yang paham syariat itu enggak akan meninggalkan. Pasti dia lebih memilih jujur daripada bohong. Paham ya? Naam. Jawharatus sidqi laha zinah. Paham ya? Keindahan. Naam, kemudian keindahan atau kemuliaan suatu kejujuran itu memiliki semacam perhiasan. Yang perhiasan kejujuran ini yasuduhul yaqut wad durru. Berlian, permata, mutiara di lautan pun merasa iri terhadapnya. Dan kejujuran barakallahu fiik sumber ketenangan hati. Orang jujur tenang hatinya. Tapi kalau bohong, dusta, modus itu enggak akan tenang. Oleh karena itu sebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan as-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Kejujuran itu sumber ketenangan hati, sedangkan kedustaan itu sumber kebimbangan. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan, kadzalikal ghaflah an dzikrillah sababun li fasadil qalb. Hati-hati ini. Naam. Seperti itu juga lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari zikir pagi dan petang. Padahal sekarang udah ada yang dibukukan kan. Naam, zikir pagi sore ya kan, dibaca itu. Karena zikir itu ibaratnya tameng benteng agar kita terjauhkan dari apa? Godaan, gangguan syaitan yang terkutuk. Gak usah banyak-banyak sudah. Antum hafalkan sedikit aja gak masalah. Contohnya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhirih. Kemudian tambahkan lagi dengan doa yang lain. Tidak perlu banyak-banyak. Yang penting konsisten. Zikir pagi, zikir sore, sebelum tidur dia baca doa. Karena kalau lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sudah kita lewati berkali-kali kan ancamannya ngeri kan? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nashruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ngeri. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang lalai berpaling dari mengingat peringatanku, lalai dari Al-Qur'an, lalai dari mengingat nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Lihat, sempit hidupnya. Di dunia sempit hidupnya. Nanti dari kiamat dibangkitkan dalam kondisi buta, bayangkan. Buta. Akhirnya orang tadi komentar protes mengatakan, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia bisa melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dulu tatkala dunia kami datangkan ayat kami di hadapanmu, kamu meninggalkannya, kamu melupakannya. Maka pada hari ini kamu pun ditinggalkan. Allah telah tinggalkan mereka, bayangkan. Paham ya? Bukan Allah Ta'ala lupakan loh ya. Lupa untuk Allah Ta'ala tidak ada. Sifat nisyan untuk Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah tark, meninggalkan. Ada nisyan yang maknanya zuhul akal, hilangnya akal, itu mamnu' untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu tidak pernah lupa. Jadi makna wa kadzalikal yauma tunsa tutrak, ditinggalkan orang tersebut. Paham ya? Nah, karena Allah Taala tidak memiliki sifat nisyan yang maknanya zuhul akal, hilangnya akal. Tapi nisyan di situ maknanya adalah tark. Allah Taala meninggalkan, enggak peduli dengan hamba yang kufrun tadi. Naam. Kita lihat di sini, wal iktsar min dzikrillah sababun li hayatil qalb. Masyaallah. Memperbanyak zikir kepada Allah, lihat.
Zikir kepada Allah Ta'ala diperbanyak, sebab hidupnya hati. Ingat Allah, ingat akhirat, ingat ibadah, ingat rezeki yang Allah Ta'ala berikan, ingat nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dia bersyukur. Sumber hidupnya hati, bayangkan. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Lihat itu, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, mereka orang-orang yang hati-hati mereka tenang. Mereka orang-orang yang hati-hati mereka tenang. Dengan apa? Berzikir kepada Allah Ta'ala. Makanya waktu itu ketika ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sahabat yang mulia Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu, meminta kepada Rasulullah SAW agar diberikan amalan yang bisa dikerjakan karena terlalu banyak amalan-amalan syariat ini. Kemudian Rasulullah SAW menasihatkan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah ya azza wajal. Hendaknya senantiasa lisanmu terbasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir macam-macam bentuknya. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir-zikir banyak sekali. Hanya saja ada di sana hadis-hadis yang kadang diletakkan untuk zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur. Itu upayakan kita sudah menghafalnya atau dibiasakan. Mafhum? Walaupun enggak banyak, enggak masalah, konsisten intinya. Paham ya? Naam, agar kita terbentengi dari apa? Dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Lihat ini. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu tenang. Enggak pernah disebutkan dengan harta yang banyak, kekuasaan yang tinggi, bukan. Tapi dengan zikir. Banyak orang yang memiliki hartanya luar biasa, dia dikenal dengan miliarder, milioner, jutawan, tapi enggak tenang hatinya. Kenapa? Karena kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Lupa dengan ibadah kepada Allah taala. Dulu ketika miskin rajin ibadah dia. Masya Allah, salat qiyamul lail dia lakukan, ibadahnya semangat, ya kan? Memahami ilmu syariat, belajar ta'lim semangat dia. Enggak pernah mundur, enggak pernah kosong. Tapi begitu sukses, Allahul musta'an, banyak yang terlupakan seperti itu. Itu perlu renungan bahwasannya hidup di dunia hanya sementara. Ini semuanya fakta dan realita, bukan sekedar kata-kata, apalagi drama dan sandiwara. Dunia hanya sekali, tidak kekal abadi. Akhirat selama-lamanya dan pasti. Oleh karena itu kita pastikan larinya, arahnya, tujuan, targetnya akhirat, bukan dunia. Kita semuanya saling menyempurnakan, saling meluruskan. Tidak ada manusia yang kita cari kesempurnaannya, tapi saling menyempurnakan. Kita lihat sini, fal qalbu yamrat wa yamut. Sahih, hati itu bisa sakit, bisa mati. Yamradu sakit, fa in alajahu sahibu sufiya. Kalau hati sakit, kemudian pemiliknya itu mengobatinya, sufiya, akan dikasih kesembuhan. Wa in tarakahu tazayatul marad hatta yamut. Allahul musta'an. Lihat ini. Jika dia membiarkan hati itu tetap sakit, akan bertambah sakitnya hingga dia mati. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah telah tambahkan kepada mereka penyakitnya. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan mereka pun masih mendapatkan azab yang pedih dengan sebab apa yang dulu mereka dustakan. Fal marad ma'nawi. Ingat-ingat ya, kemarin kita lewati. Jadi potongan daging yang dikenal dengan hati tersebut, barakallahu fiik, itu yang diinginkan sakit atau sehat, bukan zatnya, bukan zat potongan daging itu, tapi maknawi, sesuatu yang maknawi, perannya dia dalam memahami syariat ini. Lihat ini, fal marad ma'nawiyun, maka penyakit ini maknawi. Fa'alal insan an ya'taniya biqalbihi fi salahihi, maka wajib atas seorang untuk perhatian penuh dengan hatinya, untuk memperbaikinya. Fa idza badalta asbabas salah fa innallaha yuslihu qalbak. Artinya, apabila engkau mencurahkan usaha keras, sebab-sebab untuk perbaiki hati atau hati itu baik, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memperbaiki hatimu. Lihat, berusaha. Fa idza badalta asbabal fasad
fa innallaha yufsidu qalbak. Dan apabila engkau justru mencurahkan usahanya, berusaha sebab-sebab yang bikin rusak hati, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan merusak hatimu. Lihat, tergantung. Paham ya? Makanya doa yang kemarin kita lewatin, yang Rasulullah SAW mengucapkannya itu jangan terlupakan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lihat, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik, dalam riwayat yang lainnya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati manusia itu berbolak-balik sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu minta kekokohan, minta diberikan keistiqomahan, konsisten dalam memegang syariat, tidak mudah tertipu dengan bujukan rayuan kata-kata manusia, tapi kita harus lebih setia dengan apa yang ada pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, apa kata Rasul, bukan apa kata manusia. Fahadal hadithu hadithun azim. Masya Allah, lihat ini. Hadisnya apa ini? Nu'man Bashir, muttafaqun alaih, hadis yang agung. Wa huwa minal ahadits al-arba'in allati syaraha al-Imam Ibn Rajab rahimahullah fi Jami'ul Ulum wal Hikam sahih. Yang mana hadis yang kita hafal ini, yang kita baca ini termasuk dari hadis Arba'in Nawawiyah, ya kan? Yang syarah oleh al-Imam Ibn Rajab. Dan banyak yang mensyarahnya, bukan hanya beliau saja. Al-Imam Nawawi sudah meletakkan, kemudian yang mensyarah ada Syekh Shalih Fauzan, ya kan? Nah, kemudian juga syarah-syarah Syekh Ibnu Utsaimin, banyak syarah-syarahnya ya. Nah, hanya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau punya syarah juga namanya Jami' Al-Ulum wal Hikam. Beliau genapkan menjadi berapa? 50. Biasanya 42 kan? Nah, genapkan menjadi 50, beliau ada syarahnya. Wa kitabun azim, yang mana kitab tersebut kitab yang sangat agung. Yanbaghi li talibil ilmi, yang selayaknya bagi seorang pencari ilmu an yuksira min qiraatihi, memperbanyak membacanya. Jadi membaca kitab tersebut bagus sekali. Li'annahu rahimahullah auda'a fihi min al-ilm wa min al-fiqhi wa min al-hikmati asy-syai' al-katsir. Masyaallah. Auda'a itu artinya menyimpan. Dikarenakan beliau rahimahullah taala telah menyimpan di dalamnya ilmu, fikih, hikmah yang sangat banyak. Kitab apa tadi? Jami' al-Ulum wal Hikam, syarah al-Arba'in An-Nawawiyah yang disempurnakan jumlahnya 50. Paham? Wa illa pada asalnya yang belum disempurnakan 42 kan. Nah, ini kitabnya bagus sekali. Ini yang kita ambil barakallahu fiik, biar pas nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya nanti. Hadis yang baru, pembahasan yang baru. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.